Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Fidianje Putra. Saya dari SMP Mekar Arum. Saya akan melaksanakan aksi nyata dengan topik Merdeka Belajar dengan judul Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari tentang Merdeka Belajar, kita dapat memahami tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, untuk topik pembahasan selanjutnya yakni mengenal dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk belajar, karena pada dasarnya kita sebagai seorang guru sebelum memerdekakan peserta didik, kita seharusnya memerdekakan terlebih dahulu diri kita. Dengan cara seperti apa? Dengan cara merefleksikan dengan apa yang telah kita lakukan pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lalu, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Perlu kita ketahui bahwa pada sistem pengajaran zaman kolonial perlu kita rubah. Di antaranya adalah meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Dan yang terakhir adalah memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, menyesuaikan dengan kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan dibagi menjadi dua, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan pada kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama yang disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Pada dasarnya, baik anak atau individu tidak ada yang sama. Artinya, setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan zaman selalu bergerak secara dinamis. Dalam mendampingi murid, guru harus menerapkan asas trikon, di mana asas trikon terbagi menjadi tiga, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris, di mana asas trikon menjadi jawaban yang dituju sebagai pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang pertama adalah kontinu, di mana pada kontinu, yakni pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Selanjutnya adalah konvergen, di mana pengembangan yang dilakukan dapat mengambil berbagai sumber di luar, bahkan praktik pendidikan dari luar negeri. Yang terakhir adalah konsentris, di mana pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepada kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar dengan cara mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, yang pertama kita dapat melatih keberanian dengan adanya berpendapat, yakni adalah olah akal. Selanjutnya, mengasah perasaan dan berperilaku. Yang ketiga, memunculkan kehendak yang termasuk ke dalam olah karsa. Yang keempat adalah pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Di mana pada bagian intelligible artinya sesuatu yang dapat diubah. Sedangkan pada bagian biologis artinya sesuatu yang tidak dapat dirubah. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Sudah bukan zamannya guru mendikte murid, melainkan guru menjadi seorang fasilitator. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yang artinya disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem emong dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Dan yang terakhir adalah menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran.
Selanjutnya adalah pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan, yaitu Trisentra Pendidikan. Di mana pada pendidikan terdapat 3 hal pondasi penting yang tidak dapat dilupakan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan pendidikan utama yang didapatkan oleh seorang anak atau seorang peserta didik. Karena pada dasarnya, pendidikan di dalam keluarga dapat mengembangkan bagaimana ia mengenal dengan nilai agama, nilai moral, serta nilai sikap. Selanjutnya adalah nilai poin sekolah, di mana pada nilai poin sekolah merupakan suatu tempat kedua bagi peserta didik untuk mengembang dan mendapatkan ilmu yang lebih baik, sembari memberikan suatu motivasi bagi dirinya sendiri. Yang terakhir adalah masyarakat, di mana peran keluarga dan sekolah akan sangat berpengaruh kepada tumbuh kembang seorang anak dan peserta didik di dalam lingkungan masyarakat, tentang bagaimana cara ia bergaul dan untuk mendapatkan seorang teman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait materi topik pertama, yakni Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Terima kasih, salam merdeka, belajar.